Dari situlah saya mengerti tentang oh ternyata banyak juga anak-anak SMA gitu loh di Malang ini. Yang terlibat dalam prostitusi itu anak-anak SMA. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Wih. Mereka sudah keluar masuk hotel. Iya, Terus saya iya. tanya, Situ itu saya ada tanyain mucikarinya khusus ya berarti ya. mereka freelance. Ada yang khusus, ada freelance. Pada saat itu saya freelance, Pak. Jadi hanya by pesanan gitu loh model. Sampai berapa kalau anak SMA itu, Mas? Wah, saya kalau bilang ini belak-belakan gitu, saya pada saat itu jual apa ya? Bukan apa kata yang lebih sopan dari Memasarkan. That's right. Memasarkannya ini pada saat itu di angka 2,5 saya. Wih, Mahal 2,5 ya? mahal. Kalau Karena anak SMA ya. karena memang sebenarnya bukan anak SMA aja sih Kak. Saya pokoknya ngambil untung, saya nggak mau kurang dari 500.000 pokoknya. Jadi saya antar ke hotel, habis itu saya tungguin. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Itu selama di EO ya, Mas Yudi. Selama ya? di EO. Dan baru itu Anda mengenal dunia seperti itu ya. Betul. Ketika mengenal seperti itu gimana? Menikmati atau gimana? Saat itu Pada saat menikmati, itu enak ya dibayar gini ya gitu. Ada perasaan gitu nggak? pada saat itu gini Pak, sebenarnya pada saat itu saya hanya sebagai pelaku, bukan pelaku, istilahnya kayak sebagai apa ya, yang mengentertain aja. Saya nggak ikut terjun ke dalamnya, hanya mengerti saja pada saat itu. Pada saat itu tahun 2010. Nah, begitu menginjak 2013 pada saat itu saya kan setelah keluar dari inilah yang mulai, karena saya butuh pekerjaan. Memang pada saat itu lagi kuliah. Kenapa kok keluar dari? Terkait kuliah yang harus karena pada saat itu kan nggak bisa konsentrasi karena target dan segala macam kan. Nah, setelah keluar dari menyelesaikan skripsi itu tadilah saya butuh pekerjaan apa ya. Saya nggak mau gini gitu loh. Saya sudah cukup di sini. Nah, pada saat itu pada saat itu saya sudah mengenal tentang dunia SPG. Dunia SPG kenalan kan memang dari orang-orang ini dari perjalanan 2009 mengenal tempat-tempat seperti mereka ternyata banyak sekali yang pekerjaannya sebagai SPG dan segala macam gitu kan. Akhirnya kenal sampai di kontak itu sampai ada 700 orang SPG. Nah, pada saat itulah saya mencoba untuk bisnis. Jadi saya jadi tim leadernya SPG ini untuk kerjasama dengan Jadi Anda membawai berapa tadi? 250 SPG tadi itu? Ada 700 kontak, tapi 700. Sesuai dengan speknya aja mereka seperti apa, siapa yang mau aja sih, Pak. Seberapa itu kan ada yang di atas meja dan yang di bawah meja kan? Transaksinya itu. Seberapa sering yang di atas meja atau yang di bawah meja? Enggak, ini kalau SPG ini murni SPG pada saat itu transaksinya. Ya. Jadi di tahun 2013 itu murni itu. Jadi 2012 2013. 2011 2013 semenjak keluar dari Telkomsel itulah. Itu sambil nggarap skripsi saya kerja jadi tim leader. Tim leader untuk SPG. Tim leader untuk SPG. Jadi saya kayak misalnya, aku butuh SPG ini 20 gitu. Budget sekian. Saya ngambil dari budget itu. Siapa yang saya tawari mau kontrak 1 bulan misalnya kayak gitu. Itu mulai dari situ akhirnya kenal malahan. Oh, ternyata pekerjaan mereka tidak hanya itu aja. Nah, barulah di situ. Layanan lain gitu kan. Sampai akhirnya tibalah di adalah salah satu event trail terbesar lah istilahnya pada saat itu mungkin di Indonesia, karena memang pada saat itu yang datang dari Kalimantan, dari Bandung, dari Jakarta, dari Makassar, di Malang. Terus harus menyediakan, pada saat saya dapat job harus menyediakan 220 SPG. 220 SPG. Udah saya subkan itu sama teman-teman, akhirnya terkumpullah 1 bulan sebelum hari H 220 SPG itu. Nah, owner yang punya acara 2 minggu sebelum hari H minta 220 SPG ini siap pakai di lokasi gitu kan. Lokasinya pada saat itu ada di ini. Aduh, ya akhirnya saya omongkan lah itu ke teman-teman itu kan. Saya omongkan ke teman-teman, banyak yang nggak mau, banyak yang mau juga.
Akhirnya saya kekurangan sekitar 70-an pada satu Jadi target. dari 220 itu yang nggak mau 70 berarti. Ya nggak, sampai akhirnya yang nggak mau sebenarnya lebih dari itu. Saya akhirnya Banyak cari yang mau. lagi. Oh, Cari iya. lagi sampai akhirnya di Hamin 1 minggu saya kurang 70-an. Saat itulah saya kenalan dengan 3 mucikari dari ya dari Blitar, Tulungagung, Kediri, Pak. Karena untuk mendapatkan Target kekurangan itu akhirnya kenal sama mucikari. Kita ini itu. belak-belakan banget ya hari ini, Pak ya. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Untuk ini supaya kita bisa bercermin lah ya. Itulah. Itu terus akhirnya ya udah dari situ akhirnya saya kenal dengan mereka dan bisa memenuhi itu. Saya mendatangkan 65 orang kalau nggak salah, itu dari total dari saya inapkan di hotel ada 65 orang dari Tulungagung, Kediri sama Blitar pada saat itu. Itu berapa per orang tarifnya itu pada saat itu, Mas? SPG. Pada waktu itu saya kontrak 1 jutaan kalau nggak salah per Selama event berapa itu. hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 juta. Cuma mereka kurang gitu kan. Mereka kan soalnya dari Blitar, dari kan harus datang ke Malang gitu kan. Cuman kan ini event-event yang sangat sangat potensi banget, mereka mendapatkan jauh lebih banyak di lokasi kan gitu. Dan memang bener akhirnya di lokasi juga kayak ini Malang kayak gini ya ternyata gitu. Jadi kayak wild banget, kayak terang-terangan gitu loh maksudnya. Jadi dunia remang-remang di Malang pada saat itu hiruk-pikuk ya? Sebenarnya sudah dari dulu sih Pak, cuman saya mungkin baru tahunya pada saat itu aja sebenarnya. Oh ternyata undercovernya Malang ini asik ya, sampai kayak gini gitu loh. Dan pada saat itulah akhirnya setelah itulah saya coba kok ada orderan lanjut lah di situ kayak saya Kasihkan ya. akhirnya saya menjadi salah Saya kaya satu. dong pada saat itu. Oh kaya saya, waduh. Cuman memang nggak jadi apa-apa sih, cuman akhirnya kalau uang Kenapa megang kok nggak terus. jadi apa-apa, Mas? Ya untuk Akhirnya senang-senang gitu dibuat ya? senang-senang aja sih Pak. Ya itu mungkin ya kalau rezeki diperoleh dari hal yang Ya tidak benar-benar. berkah itu ya. Cepat Benar. habis ya. Gampang dapatnya, cepat habisnya begitu ya. Dan itu disadari oleh Mas Yudi. Disadari setelah ini setelah Jadi event trail itu ya berarti ya Yang Mas Yudi mengawali. mengenal dunia prostitusi itu dari itu ya. Setelah mengenal itu berapa tahun Mas Yudi akhirnya terjun di dunia itu? Berapa lama? langsung Pak. Lah ya sampai berapa lama? 6 bulan cuman. Oh cuma 6 bulan. Cuma itu cuma 6 bulan. Oh, Sama nah. itu cuma 6 bulan. Habis itu terus titik baliknya itu sudah tidak lagi tobat gitulah istilahnya. Sudah enggak lagi. Wong itu dari situlah saya mengerti tentang ternyata banyak juga anak-anak SMA gitu loh di Malang ini. Yang terlibat dalam prostitusi itu anak-anak SMA. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Wih. Mereka sudah keluar masuk hotel. Iya. Saya iya. tanya, Di situ saya ada tanyain mucikarinya khusus ya berarti ya. mereka freelance. Ada yang khusus, ada freelance. Pada saat itu saya freelance, Pak. Jadi hanya by pesanan gitu loh model. Sampai berapa kalau anak SMA itu, Mas? Wah, saya kalau bilang ini belak-belakan gitu, saya pada saat itu jual apa ya? Bukan apa kata yang lebih sopan dari Memasarkan. That's right. Memasarkannya ini pada saat itu di angka 2,5-an saya. Wih, mahal 2,5 ya? Mahal. Kalau Karena anak SMA ya. karena memang sebenarnya bukan anak SMA aja sih, saya pokoknya ngambil untung, saya nggak mau kurang dari 500.000 pokoknya. Jadi saya antar ke hotel, habis itu saya tungguin. Iya. Habis itu Itu tamunya orang Malang sendiri atau dari luar Malang? dari luar Malang. Dari Kebanyakan luar Malang. orang luar Malang, Pak. Khusus memang ordernya minta Sebenarnya adalah imbas dari event tadi. yang Kalau ke Malang, akhirnya kan berantakan gitu. Iya. Dan itu juga dengan berbagai latar belakang. Oh, ternyata ada latar belakang seperti ini gitu loh. Oke. Bukan hanya dari mereka kan pasti akan mengira tentang ekonomi. Ada banyak juga ekonomi, tentang gaya hidup yang mereka harus terlihat perlente, harus terlihat cantik dengan berbagai macamnya gitu kan. Ya ada gitu. Terus tentang yang unik sebenarnya adalah ada ya ternyata kayak gini, tentang anak-anak SMA pun juga banyak yang alasannya adalah tentang hyper ternyata. Oh, hyper ya. Iya. Untuk Dan kesenangan. untuk berarti kesenangan ya. bener.
Karena mereka pada dasarnya adalah Kesenangan dan kepuasan, ya. anak-anak yang bukan anak orang tidak mampu. Anak orang berada ya Anak orang sebetulnya, berada ya. malah. Tapi dia terjun di situ karena hyper tadi itu. Luar biasa ya. Itu saya Dunianya jalani ternyata seperti itu. 6 bulan. Mm-mm. Ya untung-untung saya nggak masuk penjara ya, Pak. Iya. Mungkin kalau mungkin Untung nggak kena kalau gripot bilang ya. minjalik ya. Iya. Kalau itu untung-untungan yang mungkin Oke. saya sadari sampai sekarang. Untung banget. Sampai pada akhirnya Anda bertobat untuk meninggalkan semua itu, apa yang membuat Anda meninggalkan dunia itu, Mas? ini cerita dalam lagi Pak ini kalau Pak ini Pak. Tapi nggak apa-apa diceritakan Nggak gitu ya. apa-apa. Saya ini kan sebenarnya udah menjalani maksiat atau berzina itu kan dari SMP kan. Dari SMP 15 tahunan lah sampai di titik itu. Jadi saya pacaran tuh 10 tahun yang pertama dari SMP sampai kuliah selesai. Oh, itu pacaran mulai 10 SMP sampai kuliah. Saya bukan tipe-tipe orang yang ini, bukan tipe-tipe orang Gonta-ganti pacar. enggak. Terus akhirnya yang kedua pacaran sama janda. Nah itu 5 tahun. Itu 5 tahun kumpul kebo saya. Dari tahun 2011an itulah. Setelah itu ya udah lupa, jadi istilahnya kayak apa ya, hampir setiap hari diwarnai dengan maksiat, dengan itu ya kita minum, kita kan bareng-bareng gitu. Dan sampai pada saat akhirnya Desember 2014 saya sakit kayak tipes nggak tipes, kayak demam berdarah nggak berdarah. Saya sampai ke 4 dokter pada saat itu di Malang dan nggak sembuh. Iya. Ya percaya nggak percaya ini cerita, memang haknya seperti itu gitu maksudnya. Realnya seperti itu. Jadi saya akhirnya ketemu salah satu ustadz yang ada di Malang mengatakan pada saat itu, Mas Yudi, kenapa ya di punggungnya Mas Yudi kok saya lihat kok mowo gitu loh, kayak panas. Gitu. Oh. Terus akhirnya beliau memberikan usulan, saran. Ini usulan dan saran aja Mas Yud. Karena namanya usulan dan saran ya bisa diterima bisa tidak. Beliau menyarankan untuk segera selesaikan hubungan dengan pacar ini. Ya, yang kumpul kebo tadi. Karena ada salah satu orang atau laki-laki yang sangat menginginkan dia. Kemungkinan mungkin nanti ngefeknya ke Mas Yudi. Itu yang menyebabkan Mas Yudi sakit. Oh. Akhirnya saya pikir-pikir betul karena memang pada saat itu kita udah kayak ini calon istriku ini gitu kan, udah 5 tahun Pak. Calon istriku, dan memang pada saat itu mama menikah aja. Memang pada saat itu mama nggak setuju sebenarnya. Siapa? Mama saya nggak setuju gitu kan. Tapi tetap saya lanjutkan sampai akhirnya di titik kejadian itulah Januari saya selesaikan hubungan itu dan diterima. Ternyata 2 bulan kemudian, 3 bulan, 2 bulan setengah si cewek ini nangis minta ketemuan. Dia ngaku kalau ini adalah musibah terendah dalam hidupnya dia. Ternyata dia sudah hamil 4 bulan dengan orang lain. Jadi pada saat itu ketika saya putuskan untuk tidak melanjutkan hubungan di bulan Januari itu, ternyata dia sudah hamil 1 bulan. Nah di saat itulah saya coba untuk dikasih tahu sama Bapak Ustadznya, ini adalah ujian sampean Mas Yudi, jadi hadapi, jangan lari. Jadi saya hadapi. Ketika pada saat itu dalam Islam tidak boleh untuk memutuskan silaturahim, saya tetap berhubungan, maksudnya tetap kontak-kontakan, tetap baik, walaupun kondisinya dia sudah seperti itu gitu kan. Ternyata dia sudah menikah siri dengan orang itu, dan orang itu adalah sudah punya anak istri juga dan Nasrani juga, nah gitu. Jadi kompleks banget. Nah akhirnya disitulah saya nelongso luar biasa kan. Memang pada saat 5 tahun saya mencoba jadi biasalah jadi pahlawan kesiangan anak-anak muda zaman itu kan Pak. Dari titik itulah saya coba untuk mulai lagi di situ. Mulai tentang mempelajari tentang hukum-hukum Islam sampai sekarang ini. Sampai akhirnya ketika si dia ini melahirkan pun saya datang ke rumahnya, Jadi saya hadapi betul, jadi saya nggak lari, saya hadapi betul. Karena pengetahuan pada saat itu biarlah itu jadi kenangan tidak harus dibuang kok. Masukkan aja dalam lemari, ketika kamu butuh tinggal kamu buka, kamu lihat,
kamu masukkan ke dalam lemari lagi. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi titik baliknya itu ya. Titik baliknya itu. Untuk Anda berubah. Itu nelangsonya luar biasa. Ini ya. Nelangsanya luar biasa karena hampir 2 bulanan pada saat itu saya berat badan tuh hampir turun 10 kiloan lah. Akhirnya maksudnya mengenal tentang ternyata Allah masih sayang banget sama saya gitu. Seandainya nanti anak-anakmu lahir dari seorang perempuan yang seperti ini misalnya seperti itu. Karena pada saat itu yang saya yakini adalah ya kambing akan kumpul dengan kambing, kerbau akan kumpul dengan kerbau dengan sesamanya gitu. Orang baik juga akan kumpul dengan orang baik, dengan orang jahat juga akan kumpul dengan orang jahat. Ketika saya dikeluarkan dari area itu, Allah sayang untuk bisa. Tahun berapa Mas titik baliknya itu? 2014. 2015. Oh 2015. 2015 ya. Pertengahan. 2015 ya. Sekarang sudah menikah Mas Yudi? Belum Pak. Belum ya. Habis ini lah Pak tahun sudah ada calon ya? Calon masih belum juga sebenarnya. Lah kok sudah yakin kalau ini? Iya nggak ngerti ya mungkin tahun ini lah. Dan Mas Yudi pasti akan ceritakan apa adanya ya tentang itu kepada calon tentang itu. Karena pada dasarnya sebenarnya ya pada saat itulah ujian akhirnya dimulai malah pada saat berhijrah itu. Apa ujian terbesar Anda ketika berhijrah, memutuskan untuk hijrah, meninggalkan? Ujian terbesar apa ya? Memang pada saat itu tuh ujian terbesar mungkin adalah saya ini adalah orang yang orang yang mungkin bisa dibilang kalau katanya teman-teman humble gitu. Maksudnya kamu gampang akrab banget. Memang keistimewaanmu tuh kamu gampang akrab sama orang, Yud. Dari kamu kenal gitu kayak kamu udah kenal kayak bukan pertama kali ketemu kayak udah 5 tahun ketemu cepet akrab gitu kan. Nah dengan pada saat itu saya di dunia entertain terus habis itu dengan posisi yang bukan hal yang tabu lagi ketika saya cipika-cipikin dengan lawan jenis, dengan cewek-cewek, kita rangkulan, kita pelukan dan mereka nyaman sekali dengan itu dan itu bukan hal yang tabu pada saat itu. Tapi ketika saya mencoba untuk pertama kalinya mencoba untuk menjaga wudhu saya, bagaimana saya menahan untuk tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim, itu yang jadi luar biasa karena pada saat itu dancuk kon taek kon biasa Islam itu biasa lo gak usah sing terlalu fanatik kon batal wudhu maneh lah. Jadi itu. Ada diolok-olok seperti wah, itu parah. Hampir tidak punya teman pada saat itu. Jadi teman-teman yang kumpul kan gak asik maneh kon ngalio ae. Jadi itu ujian terbesarnya itu. Pada saat itu Pak, saat itu. Itu keren, maksudnya gini ya ternyata gitu. Karena pada saat itu adalah saya kan ya gimana ketika pertama kali temu dengan teman-teman sahabat yang kita biasa rangkulan, biasa cipika, biasa gini, akhirnya saya coba untuk tidak bersentuhan dengan mereka, ya itu akan jadi pukulan gitu. Tapi akhirnya saya sadar dalam artian mungkin pada saat itu saya lagi mencoba belajar, dalam artian mencoba belajar mempraktekkan itu. Tapi pada dasarnya sampai sekarang pun saya mencoba untuk lebih menghormati hablum minanasnya saya rapetin gitu loh. Dalam artian ada beberapa orang yang bisa diperlakukan seperti itu langsung. Ada yang beberapa orang harus melalui proses. Harus melalui proses, kita mencoba untuk bukan mau tapi paling tidak ya kayak kisahnya Nabi Muhammad, Rasul Muhammad ketika khamernya, bagaimana khamer itu menjadi haram. Nggak boleh khamer, pasti orang juga akan menentang itu, tapi paling tidak sedikit proses pelarangan khamer itu memang bertahap. Kalau kita itulah baca. Saya yakinnya ini kayaknya nggak semua orang bisa dipukul rata karena mereka pasti akan mungkin tersinggung atau seperti apa. Ya itu pelan-pelan saya akhirnya orangnya mengerti. Akhirnya beberapa teman akhirnya berhijab, akhirnya beberapa teman akhirnya hijrah gitu, ngikutin itu. Sekarang umur berapa Mas Yudi? 33 saya Pak. Berapa? 33. Udah waktunya ya Pak. Mudah-mudahan setelah podcast ini jodohnya datang. Amin. Amin. Nah, pertanyaan terakhir ini Mas Yudi, kaitannya dengan debut Anda di dunia YouTube. Dunia YouTube itu pada akhirnya memutuskan untuk menjadi YouTuber ya. Itu apa kira-kira Anda menjadi YouTuber ini sebetulnya punya cita-cita seperti apa? Punya misi apa? Sebenarnya awalnya sebenarnya bukan YouTuber, istilahnya saya ini kan solois, saya ini penyanyi gitu kan.
pada dasarnya adalah bagaimana intinya ya tetap bagaimana saya bisa eksis gitulah. Sampai akhirnya muncullah YouTube. Dan akhirnya YouTube menjadi ramai dan perbincangan dan menjadi mungkin salah satu platform yang paling dicari atau awalnya digunakan. solois ya? Saya penyanyi memang dari kecil, dari SMP SMA, kuliah pun saya juga punya ngeband segala macam, sampai pernah rekaman di Jakarta segala macam. Walaupun gagal, walaupun enggak laku apa segala. alirannya? Genrenya apa? Pada saat itu pop. Pop ya. Kalau di kampus saya main jazz-jazzan. Jazz ya. Akhirnya tiba itu saya mencoba untuk pop-popan, nggak laku Pak. Di itu kan nggak laku lah. Begitu kemarin Pak Didi Kempot, Denny Chan naik dengan lagu-lagu Jawanya, lagu-lagu tradisionalnya, saya mencoba untuk ke arah situ gitu. Nah, ternyata giroh saya masih semangat saya lebih mantap di situ gitu loh. Bukan tentang Jawanya, tapi tentang asik ya musik ini, apalagi ada dangdut segala macamnya gitulah. Akhirnya disitulah mulai dan sampai sekarang saya masih belajar terus dalam artian apa yang namanya agregator, bagaimana sebuah karya ini bisa dilindungi, bagaimana sebuah karya ini bisa dilindungi sekaligus bisa jadi ternyata bisa jadi harta yang bisa diwariskan ke anak cucu. Jadi hasil royalti dari sebuah karya musik tuh kita bisa wariskan ke anak melalui platform YouTube itu. Bukan melalui ada haki dan segala macamnya itu. YouTube adalah platform memang untuk istilahnya ada pendapatan yang luar biasa juga di situ kan. Ada banyak platform kan. Secara platform digital ada banyak, tapi memang yang paling utama yang paling besar saat ini YouTube. Nah, misinya apa kira-kira masuk di dunia platform YouTube itu? Sebenarnya simpel. Pada saat itu 2015 ketika saya mulai hijrah, itu yang mungkin salah satu cita-cita sebenarnya mungkin bagi beberapa orang lapo sih mulu-mulu kok kayak gitu. Tapi bagi saya enggak, saya hanya butuh untuk bisa segera nasional agar mungkin perkataan saya atau omongan saya lebih bisa disimak oleh banyak orang. Gitu bisa aja. Dinikmati oleh banyak orang. Bisa dinikmati, bisa. Sana sebenarnya lebih kepada syiarnya sebenarnya. Itu makanya melalui saya senang kalau misalnya Pak Akum ngajak podcast saya membicarakan tentang ini, saya senang banget. Iya. Hingga akhirnya salah satu cita-cita saya aja 3 cita-cita saya ini yang terbesar yang saat ini mau saya wujudkan itu adalah salah satunya adalah yang pertama tuh ketika membawa mama ke naik haji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pengen mendirikan sebuah masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana nanti masjid itu rencana didirikan? Di Malang. Di Malang atau di Blitar. Yang ketiga adalah asik kayaknya kalau misalnya saya konser ketika sholat maghrib atau sholat apapun, ketika waktu sholat saya bisa sholat bareng sama orang-orang yang ada di situ gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau dalam sebuah konser waktunya sholat, berhenti konsernya, kita sholat di panggung gitu. Sholat di panggung itu cita-cita Anda? Cita-cita. Kok pingin punya istri soleha enggak masuk? Itu ngikutin ya Pak ya. Harusnya 4. Harusnya 4 benar-benar ya, punya istri. Mungkin salah saya Pak. Saya sampai saat ini belum berdoa untuk itu. Oh, kenapa? Apa ya? Karena istri kan penting itu untuk pendamping. Saya paham betul, penting, sangat penting itu. Tapi saya mencoba untuk berdoa ke arah situ, saya selalu lupa gitu. Saya selalu mengutamakan ibu saya untuk segera saya bawa ke sana, ini seperti itu aja sih Pak. Jadi saya sampai lupa kalau kan aku butuh bojo yut gitu. Kadang sampai lupa loh. Iya. Ya, ini harus ditambahkan kalau saya boleh usul. Oke. Iya. Berarti ada 4 ya Pak. Ada 4 cita-citanya Mas Yudi. Yang pertama adalah menghajikan ibu ya. Yang kedua membangun masjid. Yang ketiga pada saat konser ketika masuk sholat bareng yang jadi imam Anda Mas Yudi. Iya. Wah, itu luar biasa. Yang keempat punya istri yang soleha. Wah, itu luar biasa. Mudah-mudahan dikabulkan ya oleh Allah. Amin. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Amin. Baik Mas Yudi,
saya pingin dalam kesempatan ini Anda nyanyi yang kira-kira ada nggak misalnya lagu yang itu untuk Anda persembahkan kepada orang yang Anda cintai? Saya kemarin barusan nyiptain lagu religi sebenarnya, Mbak. Mm-mm. Nyiptain lagu religi, ini mau saya rilis, cuman memang katanya agregator kemarin Apa jenisnya apa? Genrenya sebenarnya apa? nih lagu religi malah Pop. yang benar-benar menceritakan tentang apa yang kita podcastkan hari ini. Oh gitu. Tentang masa kelam, tentang Oh ya? wah, Bisa nggak tentang dinyanyikan? tentang apa ya? Tentang Ini mencerminkan perjalanan hidup Anda? iya, Oh, Tentang- apa judulnya? tentang bagaimana ini. Judulnya Pengemis Iman. Pengemis Iman. apa? Iman. Iman, pengemis iman. Karena Gimana saya latar belakangnya mencoba kok sampai muncul judul pengemis iman ini? saya kemarin nyari-nyari dudul Ciptaan Anda sendiri ya? semuanya udah konven gitu kan. Mm-mm. Maksudnya udah konven, semuanya udah ada, kayak kembali ke jalanmu ada, Ya. kembali kepadamu ada, terus terimalah taubatku ada gitu kan. Karena memang kata-kata itu ada di Kalau situ. judul lagu pakai pengemis itu ada pengemis cinta namanya. Ya, hanya pengemis cinta. Dan pada saat makanya Ini saya coba. pengemis iman. Ini pengemis iman. Karena Coba pada bisa dasarnya dinyanyikan Mas Yudi. Saya penasaran ini. kodanya, Pak. Kalau malam kini aku terjaga, menangis sendu di dalam sujudku, yang mengemis iman kepadamu ya Allah. Niatku kembali ke jalanmu, menjalani semua perintahmu. Pintaku, terimalah taubatku, karena aku takut kemahabesaranmu Allah, gitu Pak. Wah, luar biasa. itu Itu. syairnya yang bikin Anda sendiri ya? Saya kolaborasi sama teman. Kapan di launching itu? Kemungkinan baru Juli Pak. Baru Juli Baru ya? Juli. Tapi ini udah jadi sih, lagunya sudah udah jadi jadi, ya. sudah saya daftarkan ke Haki juga untuk perlindungan. Cuma Jadi memang lagu itu kalau sebelum kita launching di YouTube, kita upload di YouTube harus didaftarkan di Haki ya? sebaiknya seperti itu. Oh, supaya apa? Supaya maksudnya gini, agar benar-benar terlindungi, agar benar-benar tidak ada yang menyalahgunakan, dalam artian banyak kan sekarang kasus-kasus yang akhirnya mengklaim ini lagu saya, gitu kan. Itu sih sebenarnya lebih ke arah situ, karena posisinya sekarang karya ini sangat-sangat menghasilkan gitu loh. Ketika misalnya lagu ini meledak, loh, uangnya udah bukan ratusan juta Pak. Iya, Itu bisa iya, sampai puluhan M gitu. Iya. Dan itu untuk keamanan ya. Untuk keamanan Semuanya aja, lagu agar supaya yang menciptakan ini juga mendapatkan apa ya, istilahnya kesejahteraan rewardnya ya, sesuai dengan yang dia lakukan, tidak Gitu. dibajak oleh orang lain. Dan dunia YouTube itu seperti itu udah jamak terjadi ya, bajak membajak seperti itu ya. Bener. Kalau kita nggak cepat mendaftarkan, sangat Iya, karena memang banyak sekali orang-orang yang kasusnya seperti itu. Bahkan pembajaknya sendiri mungkin penghasilannya jauh lebih banyak daripada Iya. yang menciptakan itu sudah banyak sekali. Iya, baik Mas Yudi, tidak terasa kita hampir 1 jam ini. Hampir 1 jam ya, Pak, ya? 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini Amin. bermanfaat bagi pemirsa. Maaf ya Pak Radar kalau saya Malang ada TV. salah-salah ya. Ya, saya kira ini obrolan yang sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita sebagai manusia. Ini baru kali ini loh Pak saya belak-belakan di Baru kali ini ya. baru kali ini Pak saya Baru kali ini. apalagi menceritakan tentang hal-hal yang tentang maksiat, tentang Ya kita tidak ada niat apapun Mas, kecuali kita pingin ini menjadi cermin bagi semua orang. Amin. Ya, jadi insya Allah bermanfaat Mas Yudi. Ya, saya obrolan masih kita terus ini. belajar kok, Pak. Ya, dan saya doakan cita-cita Mas Yudi tercapai, yang 4 tadi. Ya. Amin Dan ya Allah, amin. Launching nanti untuk lagu Pengemis Iman, insya Allah nanti juga akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, Mudah-mudahan meledak ya. Amin. Ya. Amin. Pemirsa Radar Malang TV dimanapun Anda berada, demikian obrolan saya dengan Mas Yudi Prata. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita manusia
hanya bertugas untuk mencapai kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam sehat, salam sukses.